Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Zahra dengan ujung NIM 144. Di sini saya akan menjelaskan 12 materi PKN SDMI. Yuk tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengar penjelasannya. Oke, mari kita masuk ke penjelasannya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang PKN, yaitu materi pertamanya tentang pengenalan simbol sila dan nilai-nilai Pancasila di lingkungan terdekat keluarga. Jadi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masingnya memiliki lambang pada burung Garuda. Nah, lambang-lambang tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Nah, setiap lambang tentu saja memiliki arti dan pesan kebaikan yang mengajarkan kita bagaimana cara kita bersikap baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu, pengenalan Pancasila itu sangat baik dimulai dari sejak anak berada di lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Di dalam keluarga, nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui kegiatan sederhana yang sering dilakukan oleh anak-anak setiap hari. Contohnya, berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas sebagai pengamatan sila pertama. Lalu, saling menyayangi, berbicara sopan santun, membantu orang tua, dan tidak bertengkar dengan saudara. Nah, itu adalah contoh pengalaman sila kedua dan ketiga. Nah, terus, dengan kebiasaan baik yang terus-menerus di lingkungan rumah, anak akan memahami bahwa Pancasila itu bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi selanjutnya adalah makna setiap sila dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, setiap sila dalam Pancasila itu mengajarkan sikap yang baik yang dapat kita lakukan sehari-hari. Misalnya, sila pertama yaitu mengajarkan kita untuk selalu beriman kepada Allah dan menghormati teman yang berbeda agama. Lalu sila kedua itu mengajarkan kita untuk bersikap sopan santun, saling menolong, jujur, dan tidak menyakiti teman. Nah, sikap-sikap ini dapat dilakukan di rumah dengan menghormati orang tua, dan di sekolah tentu saja bersikap baik kepada guru dan teman. Nah, sila ketiga itu mengajarkan kita untuk hidup rukun dan menjaga kepersatuan meskipun berbeda-beda. Lalu, sila keempat itu mengajarkan kita untuk bermusyawarah atau berdiskusi bersama sebelum mengambil keputusan. Nah, misalnya nih saat memilih ketua kelas. Nah, sila kelima itu mengajarkan kita untuk bersikap adil dan suka berbagi. Nah, jika semua sila Pancasila diterapkan kepada kehidupan sehari-hari, maka kehidupan di keluarga, sekolah, masyarakat akan terasa damai, aman, dan sangat menyenangkan. Kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai kesatuan utuh, dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi. Nah, Pancasila itu merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Artinya apa? Artinya setiap sila itu saling berkaitan dan saling melengkapi. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia, yaitu sebagai pedoman dalam membuat aturan dan menjalankan pemerintahan. Nah, semua peraturan itu di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar kehidupan masyarakat menjadi adil dan sejahtera. Nah, selain sebagai dasar negara nih, Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu mengajarkan bagaimana cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak yang baik. Nah, Pancasila itu lahir dari pemikiran para tokoh bangsa yang berbijaksana dan cinta tanah air. Nah, sikap para perumus Pancasila seperti suka bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain, dan mengutamakan persatuan. Nah, itu patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan materinya. Yang keempat itu adalah aturan, hak, dan kewajiban di lingkungan paling dasar, yaitu keluarga.
Keluarga adalah tempat pertama anak belajar tentang aturan, hak, dan kewajiban. Nah, aturan di keluarga itu dibuat agar semua anggota keluarga hidup dengan tertib, rukun, dan saling menghormati. Contohnya itu apa? Contohnya itu seperti di dalam keluarga. Nah, di keluarga di antara lain misalnya nih kalian bangun pagi hari tepat waktu, terus belajar dengan rajin, terus bersikap sopan santun, dan membantu orang tua di rumah. Nah, selain aturan, setiap anggota keluarga juga memiliki hak dan kewajiban. Nah, kalian sebagai anak-anak itu memiliki hak untuk mendapat kasih sayang, perhatian, makanan, dan pendidikan. Namun, anak juga memiliki kewajiban nih. Tentu saja kalian harus menghormati orang tua, mematuhi aturan rumah, dan membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan. Nah, jika hak dan kewajiban dilaksanakan dengan baik, keluarga akan hidup harmonis dan berbahagia. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya materinya, yaitu tentang aturan, hak, dan kewajiban di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Nah, sekolah itu memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh siswa agar kegiatan belajar tetap tertib dan nyaman. Contohnya nih, di aturan sekolah, kalian tentu saja kan harus datang tepat waktu, terus memakai seragam yang rapi, mendengarkan penjelasan guru, menjaga kebersihan kelas. Nah, dengan kalian mematuhi aturan sekolah, siswa itu kalian akan dapat belajar lebih disiplin dan tanggung jawab. Lalu di lingkungan tempat tinggal, nah, seperti di rumah dan sekitar tetangga, juga terdapat aturan yang harus ditaati. Setiap warga itu memiliki hak seperti menggunakan fasilitas umum dan kewajiban seperti menjaga kebersihan serta keamanan lingkungan. Nah, jika semua warga melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, lingkungan tempat tinggal akan menjadi aman dan nyaman. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, jadi ini adalah konsep norma, hak, dan kewajiban serta musyawarah. Apa sih norma itu? Norma itu adalah aturan atau kesepakatan yang berlaku dalam kehidupan bersama. Norma dibuat agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan nyaman. Contoh norma itu adalah misalnya nih berkata jujur, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua, serta tidak mengganggu teman dan mematuhi norma. Nah, dengan kita mematuhi norma, kita akan disukai dan lebih dihargai oleh orang lain. Nah, kalau musyawarah itu adalah sebuah kegiatan diskusi bersama untuk menentukan keputusan. Nah, musyawarah itu dapat dilakukan di keluarga dan di sekolah. Misalnya menentukan jadwal tiket kelas nih, atau memilih ketua kelas. Nah, dengan musyawarah, setiap orang dapat menyampaikan pendapat mereka dan mereka akan belajar menghargai pendapat orang lain. Lanjutkan ke nextnya. Oke, selanjutnya itu adalah materi tentang identitas diri sendiri di rumah dan sekolah. Setiap anak itu memiliki identitas diri yang berbeda-beda, tentu saja bukan? Identitas diri itu meliputi nama, jenis kelamin, hobi, bahasa yang digunakan, dan agama. Nah, identitas diri itu membuat setiap anak menjadi pribadi yang unik dan istimewa. Nah, dengan kita mengenal identitas diri, anak itu akan lebih percaya diri dan mengenal kelebihan diri sendirinya. Nah, di sekolah, identitas diri itu harus dihargai oleh teman dan guru, walaupun memiliki hobi, kebiasaan, atau kesukaan yang berbeda. Nah, kita itu tetap harus saling menghormati dan menjaga sikap saling menghargai. Terus suasana belajar di sekolah akan menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Oke, selanjutnya itu adalah identitas keluarga dan teman dalam keberagaman. Nah, selain identitas diri, setiap anak juga memiliki identitas keluarga seperti suku, budaya, bahasa, dan agama. Nah, Indonesia itu memiliki banyak suku dan budaya yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga bersama. Di sekolah,
di rumah dan masyarakat, kita itu kan saling sering bertemu dengan teman yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, kita harus bersikap ramah dan tidak saling mengejek dan saling menghormati. Nah, dengan sikap tersebut, kita akan memiliki kehidupan yang rukun dan damai. Oke, selanjutnya itu adalah materi tentang sikap, menghormati, dan melestarikan keberagaman budaya. Jadi, keberagaman budaya itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita hormati dan kita lestarikan. Nah, kita itu tidak boleh merendahkannya, merendahkan budaya daerah lain walaupun berbeda dengan budaya kita. Nah, sikap ini itu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, melestarikan budaya itu dapat dilakukan dengan kita itu mengenal dan mempelajari tarian daerah. Nah, terus dengan lagu daerah, lalu pakaian adat, nah, serta permainan tradisional. Nah, dengan kita mencintai budaya Indonesia, kita itu ikut menjaga persatuan bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air pada diri kita sendiri. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai NKRI. Lingkungan rumah dan sekolah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita ketahui sebagai NKRI. Nah, walaupun lingkungan itu tersebut kecil, namun perannya itu sangat penting dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan menjaga keamanan di rumah serta di sekolah, berarti itu kita ikut menjaga negara. Nah, dengan kita bersikap disiplin, rukun, dan bertanggung jawab di rumah dan sekolah, kita telah menunjukkan sikap cinta tanah air kita. Nah, kebiasaan baik ini akan membentuk anak itu menjadi warga negara yang peduli terhadap bangsa dan negara. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang lingkungan tempat tinggal sebagai bagian NKRI dan pentingnya kerjasama. Nah, jadi lingkungan tempat tinggal itu seperti RT, RW, desa, atau kelurahan. Nah, itu juga merupakan bagian dari NKRI. Nah, di lingkungan ini kita itu hidup bersama dengan banyak orang yang berbeda latar belakangnya tentu saja. Nah, oleh karena itu, kerjasama itu sangat penting agar kehidupan itu berjalan dengan baik. Nah, kerjasama itu dapat dilakukan melalui seperti kegiatan gotong royong yang seperti kalian sering lihat, terus kerja bakti, dan saling membantu antar warga. Nah, dengan bekerja sama, lingkungan pasti akan menjadi bersih, aman, dan nyaman untuk ditinggali. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang struktur wilayah yang lebih luas dan gotong royong sebagai wujud bela negara. Nah, Indonesia seperti kalian tahu itu terdiri dari berbagai wilayah seperti adanya kabupaten, kota, provinsi. Nah, semua wilayah tersebut merupakan bagian dari NKRI. Nah, dengan kita memahami struktur wilayah Indonesia, kita dapat mengenal daerah setiap tempat kita tinggal. Nah, sebagian bagian itu merupakan negara di Indonesia. Nah, lalu gotong royong dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan salah satu bentuk bela negaranya. Dengan kita saling membantu, menjaga persatuan, dan mematuhi aturan, kita telah berperan sebagai warga negara yang baik dan cinta tanah air. Oke, itu adalah materi yang terakhir. Jadi selesai sudah penjelasan kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Saraki. Saraki ya. Aisteru na.